Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Sahabat jurnalis keliling, Kamis malam, tanggal 27 Februari 2020, Galanggang Maurak Balabe, halaman kantor Kerapatan Adat Nagari Pau 9 di Jalan Bypass Kayu Gadang, tumpah ruah oleh masyarakat untuk menyaksikan pembukaan acara Maurak Balabe Nagari Pau 9. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Padang untuk pelestarian nilai-nilai budaya nagari dalam Kota Padang. Wakil Wali Kota Padang, Henry Septa, yang dijadwalkan membuka acara Galanggang Maurak Balabe ini, kedatangannya sudah ditunggu dengan tarian galombang oleh anak nagari Pau 9. Sebelum Alek Galanggang dibuka secara resmi, Wakil Wali Kota Padang berkenan duduk baselo bersama Ninik Mama nan bajini adat dan undangan lainnya untuk menyaksikan prosesi adat akan dimulainya Galanggang Maurak Balabe Nagari Pau 9 untuk mengangkat para guru tu, guru gadang, dan guru kako dalam tapian pangulu Nagari Pau 9. Main pantan melayangkan sirih pada Ninik Mama yang duduk di ujung dan di pangka dengan maksud untuk memulai acara membuka Galanggang Maurak Balabe secara adat. Setelah diizinkan oleh Ninik Mama ujung dan pangka, main pantan mempersilahkan tuo-tuo sile melangkah ke Galanggang dengan ditingkah oleh gandang khas Maurak Balabe untuk memainkan pencak padang atau sile bayang, tanda dimulainya Galanggang Maurak Balabe secara adat di Nagari Pau 9. Erman Jamal, panitia acara atau juaro Galanggang Maurak Balabe, di hadapan Wakil Wali Kota Padang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPRD Kota Padang, pengurus IPSI Sumbar, pengurus IPSI Kota Padang, Camat Kuranji, Ninik Mama nan bajini adat Nagari Pau 9, utusan Kerapatan Adat Nagari atau KAN di Kota Padang, tuo-tuo sile, anak-anak sasaran, serta para undang lainnya yang hadir malam itu menyampaikan bahwa Maurak Balabe adalah adat si ampe baleh untuk mengangkat guru tuo, guru gadang, dan guru kaku di tapian pangulu. Acara ini terlaksana berkat kerjasama pemerintah Kota Padang dengan Kerapatan Adat Nagari atau KAN Pau 9. Zulhardi Latif, Ketua IPSI Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang Dapil Pau Kuranji, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekarang baru sekitar 100 orang tuo sile yang menerima intensif dari pemerintah Kota Padang. Ke depan harus ditingkatkan lagi jumlah penerimanya, sekurang-kurangnya sampai 200 orang. Zulhadi Latif mengajak para anggota dewan yang hadir untuk mendukung para tuo-tuo sile dalam hal pewarisan nilai-nilai budaya ini. Irwan Basir Datuk Rajo Alam, Ketua Majelis Pertimbangan Adat Nagari Pau 9, menyampaikan bahwa sasaran sile adalah muatan lokal untuk membentengi generasi muda agar jangan tercerabut dari akar budayanya. Wakil Wali Kota Padang, Henry Septa, sebelum membuka acara secara resmi menyampaikan bahwa mengarahkan generasi muda ke sasaran sile adalah sebuah transfer budaya untuk membentuk generasi yang berkarakter, jauh dari hura-hura dan kenakalan remaja lainnya. Barangkek kakuranji pagi-pagi butuh, indak lupa supaya subuh untuk bekal kasandu. Apa ibu mari jago Alek Nagari kita, supaya anak kemanakan bisa melestarikannya. Mohon maaf jika ada salah dan jaga, dan pada kesempatan malam ini kami atas nama pemerintah dan juga semua unsur-unsur yang terkait meresmikan kegiatan acara Urak Balabe di Pawah
yang ke-9 pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2020, dan semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat fenomenal nantinya di saat ini dan di saat yang akan datang. Bersama menjaga kelestarian warisan adat ya, pada kebanggaan mungkin orang Minang, dan kami pemerintah saat ini sangat membutuhkan ya sumbangsih nyata seperti itu. Dan tentu besar sekali harapan kami kepada seluruh generasi muda untuk tidak ragu dan tidak malu menerima transfer dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nenek Mamat ya. Nah, ini adalah harapan mereka juga agar ilmu-ilmu ini nantinya bisa pakai pada mereka dan juga nantinya pada keturunan dan keturunan kita lagi hidup dan tentu ya dengan kegiatan ini akan mengurangi, kami yakin akan mengurangi tingkat kenakalan remaja. Kenapa? Remaja tersebut sudah sibuk ya dengan hal-hal yang sekarang ini diajarkan kepada mereka ya, agar mereka semua bisa memfokuskan dirinya sehingga akan mengeluarkan aura positif daripada mereka yang tidak tahu kerjaan apa-apa, sehingga mereka keliuran dan melakukan hal-hal yang sangat tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, sehingga inilah menjadi masalah yang besar kepada kita juga. Jadi untuk itu kami pemerintah sangat berterima kasih. Kami berharap kegiatan ini harus terus ya kita lestarikan. Insya Allah tahun depan akan lebih meriah lagi. Kita akan duduk bersama nanti dengan mama kita membentuk settingan yang bagaimana sesuai dengan kemauan dari anak-anak milenial ini. Karena kalau yang mereka yang merapikan tentu ini yang akan menjadi satu kebanggaan. Insya Allah. Generasi itu kan berbuat rumah saja. Nah, ketika kita sama-sama pada masa sekarang ini menerima warisan muatan lokal yang ada di tapir-tapir di Pulau, tentu apa yang disampaikan dalam membaca situasi dan kondisi terkini dan kekuatan lokal yang kita kembangkan dalam bentuk aktivitas yang positif melalui sasaran, melalui sesama adat, melalui randai, sehingga aktivitas itu bisa diisi dengan kegiatan yang bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Maka oleh sebab itu pada prinsipnya kami kemudian Negari P9 di Kerapatan Adat Negari akan memberikan peluang yang sangat besar dan perhatian-perhatian khusus terhadap permasalahan remaja dan permasalahan yang ada di negari ini. Kenapa? Karena kita berada dalam negari perkotaan dengan penuh keterogenan, tapi dengan adanya kegiatan seperti Urak Palape menandakan negari ini ada isinya, ada aktivitasnya, ada output yang kita hasilkan dengan kegiatan sile. Inilah yang menjadi ikon PAU, karena sile itu berasal dari PAU. Para pendahulu memberikan ilmunya itu dapat digunakan sebagai kepedulian terhadap Paga Nagari. Maka oleh sebab itu dengan adanya forum anak nagari, adanya pada musyawarah anak nagari, adanya forum mubalik, ini merupakan isi yang kita implementasikan pada tingkat bawah akar rumput itu tapian-tapian yang ada di Pulau. Insya Allah kerjasama ini dengan pemerintah, apalagi dengan kondisi-kondisi komunikasi, keterbukaan juga Pemko Padang dengan Biro Humasnya, bagaimana bisa melihat situasi dan kondisi terkini, sehingga kita sama-sama keterogenan memberi kekuatan untuk BNK Tunggal Ika di negara Pulau. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha.